pertama adalah perkenalan. Pengenalan chatbot AI. Nah, menurut Zhang tahun 2020, chatbot AI juga dikenal sebagai agen percakapan, adalah semacam program komputer dialog yang dapat melakukan percakapan seperti manusia menggunakan pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mesin, jaringan syaraf, pengambilan informasi, pembelajaran mendalam, dan juga teknik AI lainnya. Kemudian ada juga menurut Nguyel tahun 2022, perkembangan pesat teknik kecerdasan buatan AI telah menyebabkan semakin populernya chatbot AI. Kemudian adapun menurut Wu Lin tahun 2020, chatbot AI ini uh, dengan dengan karakteristik interaktivitas, fleksibilitas, dan personalitas dapat menangani permintaan pengguna dan kemudian memberikan respons dan kepada pengguna melalui teks, suara, ataupun kombinasi keduanya. Nah, chatbot AI ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu chatbot AI berbasis pembelajaran mesin, chatbot AI berbasis pemrosesan bahasa alami, dan juga chatbot hibrida. Yang pertama yaitu ada chatbot berbasis pembelajaran mesin. Nah, chatbot berbasis pembelajaran mesin seringkali membutuhkan sejumlah besar data untuk pelatihan, namun mungkin sulit untuk menemukan basis data yang sesuai untuk pelatihan chatbot. Kemudian yang kedua ada chatbot berbasis pemrosesan bahasa alami yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin canggih, tidak hanya dapat belajar dari masukan pengguna sebelumnya, tetapi juga menggali, menyimpulkan, dan menggunakan bahasa manusia. Selain itu, mereka dapat melakukan lebih banyak tugas seperti pengenalan maksud, analisis sentimen, dan juga deteksi emosi. Yang kemudian terakhir ada chatbot hibrida. Chatbot hibrida ini telah diluncurkan dengan menggabungkan algoritma AI dan logika berbasis aturan. Mirip dengan chatbot berbasis aturan, chatbot hibrida ini dapat memecahkan masalah tertentu. Mereka juga dapat meniru fungsi kognitif manusia dan menangani masalah yang lebih kompleks. Yang kemudian adalah penggunaan chatbot AI dalam pendidikan. Nah, chatbot AI ini telah muncul sebagai alat pendidikan yang baru. Nah, menurut Fidan dan Cancel tahun 2020, Wonley dan kawan-kawan tahun 2021, alat pendidikan tradisional hanya menawarkan akses ke pengetahuan, sementara chatbot AI dapat mengambil peran sebagai mitra, asisten, dan bahkan mentor dalam lingkungan belajar. Selain itu juga chatbot AI dapat memberikan konten pembelajaran yang dipersonalisasi kepada pelajar, memberikan umpan balik, dan panduan secara individual. Nah, adapun menurut Guhail pada tahun 2022 ini, dalam tinjauan sistematis, chatbot ditemukan memiliki dampak signifikan terhadap prestasi belajar siswa dan juga kepuasan subjektif. Tinjauan pustaka yang pertama ada kinerja pembelajaran. Nah, kinerja pembelajaran ini secara operasional didefinisikan sebagai sejauh mana siswa dapat memperoleh dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang berharga dalam pembelajaran berbasis chatbot AI. Nah, pengetahuan dan keterampilan pembelajaran umumnya dikaitkan dengan hasil intelektual. Sebagian besar literatur saat ini tentang chatbot AI menemukan peningkatan kinerja pembelajaran dalam berbagai aspek termasuk perolehan kosakata. Yang kedua adalah motivasi belajar. Nah, motivasi belajar secara operasional didefinisikan sebagai keinginan peserta didik untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan belajar untuk mendapatkan penghargaan eksternal atau perasaan kepuasan dan kesenangan yang melekat. Nah, motivasi belajar merupakan komponen kunci dari hasil efektif emosional menurut Charles Pilko tahun 2020. Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif chatbot AI terhadap motivasi belajar. Nah, adapun bukti menunjukkan bahwa chatbot AI yang mampu memberikan umpan balik berorientasi tujuan dapat memotivasi siswa untuk melatih keterampilan berbicara menggunakan bahasa Inggris. Yang selanjutnya ada belajar efikasi diri.
Nah, efikasi diri dalam pembelajaran dalam penelitian ini didefinisikan sebagai keyakinan pembelajar terhadap kapasitas mereka untuk melakukan perilaku yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan akademis. Nah, efikasi diri dalam pembelajaran merupakan konstruk spesifik dari efikasi diri menurut Quo et pada tahun 2021. Nah, berbagai temuan telah disampaikan mengenai pengaruh chatbot AI terhadap efikasi diri dalam belajar. Contohnya ini menurut Kim pada tahun 2018, mahasiswa Korea yang menggunakan chatbot AI untuk mempelajari kosakata bahasa Inggris memiliki efikasi diri belajar yang jauh lebih tinggi dibanding mereka yang tidak menggunakannya. Selanjutnya ada minat belajar. Nah, menurut Sells-Pilko tahun 2020, minat belajar merupakan salah satu aspek kunci dari hasil sosial emosional. Adapun beberapa penelitian intervensi kuantitatif melaporkan bahwa chatbot AI dapat menginspirasi dan mempertahankan minat belajar siswa. Mahasiswa dan siswa sekolah menengah yang menggunakan chatbot AI menunjukkan minat yang lebih besar dalam pembelajaran bahasa Inggris dibandingkan menggunakan dibanding mereka yang tidak menggunakan chatbot AI. Selain itu juga chatbot AI dapat membantu mempertahankan minat situasional siswa sekolah dasar dalam membaca ekstensif. Selanjutnya ada kecemasan atau anxiety. Nah, kecemasan dalam penelitian ini secara operasional didefinisikan sebagai emosi negatif pelajar berupa ketegangan, kegelisahan, dan keraguan diri karena kesulitan dan tekanan belajar. Nah, menurut penelitian, penggunaan chatbot AI ini ditemukan dapat mengurangi kecemasan dari pelajar tersebut. Chatbot AI dapat mengurangi tingkat kecemasan siswa sekolah menengah dalam pembelajaran bahasa asing menurut Han pada tahun 2020. Selain itu juga menurut Liu Peng tahun 2022 mengatakan bahwa mahasiswa yang menggunakan intervensi yang disampaikan melalui chatbot melaporkan tingkat kecemasan dan depresinya jauh lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Nah, jadi secara keseluruhan, penggunaan chatbot AI dapat meredakan kecemasan siswa di lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu ada nilai yang dirasakan dari pembelajaran. Nah, nilai pembelajaran yang dirasakan oleh peserta didik secara operasional didefinisikan sebagai persepsi peserta didik terhadap nilai konten dan aktivitas pembelajaran dalam pembelajaran berbasis teknologi dalam penelitian ini. Bukti yang ada menunjukkan bahwa chatbot AI dapat meningkatkan nilai pembelajaran yang dirasakan. Misalnya, menurut Yin pada tahun 2021, mahasiswa merasakan nilai penyerapan dan perolehan pengetahuan dalam lingkungan pembelajaran berbasis chatbot AI. Adapun menurut Fidan dan Cancel pada tahun 2022 juga menemukan bahwa calon guru mereka merasa nilai dari pembelajaran pengetahuan setelah menggunakan sistem umpan balik berbasis chatbot. Dengan demikian, chatbot AI dapat membantu siswa sekolah dasar memahami tema cerita sehingga meningkatkan nilai pembelajaran yang mereka rasakan, menurut Liu pada tahun 2022. Selanjutnya ada tingkat pendidikan. Nah, badan penelitian yang ada menunjukkan bahwa chatbot AI ini dapat mempengaruhi hasil dari pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan. Chatbot AI dapat memberikan pengaruh yang kuat pada hasil pembelajaran di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah. Contohnya, siswa sekolah dasar yang menggunakan chatbot AI pintar memperoleh hasil yang jauh lebih baik dalam ujian dibandingkan mereka yang tidak menggunakan chatbot AI. Adapun menurut Kumar pada tahun 2021, chatbot pendidikan dapat meningkatkan kinerja pembelajaran mahasiswa dalam proyek berbasis tim. Oleh karena itu, chatbot AI dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap mahasiswa di pendidikan tinggi. Kemudian yang terakhir ada durasi intervensi. Nah, penelitian meneliti efek chatbot AI terhadap hasil pembelajaran dalam durasi pendek. Setelah menggunakan chatbot AI selama 40 menit, mahasiswa tingkat pertama menunjukkan minat yang lebih besar dalam belajar menurut Yale pada tahun 2021. Adapun menurut Chang pada tahun 2022,
Mahasiswa keperawatan yang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis chatbot AI dalam percobaan 2 minggu dapat memperoleh lebih tinggi nilainya daripada mereka yang tidak menggunakan chatbot AI. Nah, melalui penggunaan chatbot AI selama 16 minggu terdapat peningkatan signifikan pada keterampilan tata bahasa Inggris pada siswa menurut Kim pada tahun 2019. Nah, dengan adanya chatbot AI ini sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Untuk menjawab pertanyaan tentang pengaruh chatbot AI terhadap hasil belajar siswa, penelitian ini menggunakan metode meta-analisis, yaitu metode yang memungkinkan peneliti untuk menggabungkan dan menganalisis data dari berbagai studi yang relevan. Secara khusus, penelitian ini menganalisis 24 studi acak yang memanfaatkan chatbot AI dalam proses pembelajaran. Studi yang dimasukkan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu studi tersebut harus berbicara tentang dampak chatbot AI pada hasil belajar seperti performa, motivasi, self-efficacy, minat, dan kecemasan siswa. Selain itu, semua studi harus menggunakan desain eksperimen yang memungkinkan penilaian dampak yang lebih akurat. Pengumpulan data dilakukan dari database akademik seperti Elsevier, Web of Science, Taylor and Francis. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan software statistik Stata versi 14. Selanjutnya, chatbot AI pada studi ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, seperti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta durasi intervensi, jangka pendek untuk intervensi kurang dari 10 minggu dan jangka panjang untuk intervensi lebih dari 10 minggu. Klasifikasi ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan efek chatbot AI di berbagai tingkat pendidikan dan durasi penggunaan. Baik, masuk pada poin pembahasan. Jadi di sini ada hasil penelitian dari artikel tersebut, di mana yang pertama di sini ada learning outcomes. Jadi pada analisis ini tuh menunjukkan bahwa chatbot AI ini secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa dalam berbagai dimensi, yang dimana secara khusus terdapat efek positif besar pada kinerja belajar, motivasi, self-efficacy, minat dan nilai yang dirasakan dari pembelajaran, serta mampu mengurangi kecemasan siswa secara signifikan. Nah, sebagai contoh, perbedaan rata-rata terstandarisasi atau SMD untuk kinerja belajar adalah sebesar 1028, yang menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok yang menggunakan chatbot AI ini memiliki hasil lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol di berbagai pengaturan pendidikan. Lalu yang kedua di sini ada educational levels atau efek dari chatbot AI yang bervariasi berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi, siswa di pendidikan tinggi ini akan memperoleh manfaat lebih besar dari pembelajaran yang dibantu oleh chatbot AI ini, dengan ukuran efek besar sebesar 1079 dibandingkan dengan siswa di pendidikan dasar dan menengah di mana efeknya tidak signifikan secara statistik. Nah, hal ini tuh kemungkinan disebabkan oleh tingkat literasi digital dan kemampuan mengatur diri yang lebih tinggi pada mahasiswa, sehingga mereka itu lebih efektif dalam memanfaatkan alat berbasis AI ini. Baik, selanjutnya yang ketiga di sini ada intervention duration, yang dimana durasi penggunaan chatbot AI ini berperan penting dalam efektivitasnya. Intervensi singkat yang berlangsung kurang dari 10 minggu menunjukkan dampak yang jauh lebih besar pada hasil belajar, di mana ukuran efeknya ini sebesar 1179 yang dibandingkan dengan intervensi yang lebih panjang. Nah, kemudian temuan ini itu sejalan dengan gagasan efek kebaruan, di mana siswa awalnya lebih tertarik karena adanya alat baru, tetapi efek ini akan menurun seiring waktu dengan penggunaan yang lebih lama. Lalu yang keempat di sini ada sensitivity analysis atau analisis sensitivitas.
Jadi analisis sensitivitas ini dilakukan untuk memverifikasi ketahanan hasil penelitian dengan mengeluarkan setiap studi satu persatu secara sistematis. Analisis ini memastikan bahwa temuan keseluruhan tetap stabil. Kemudian semua perkiraan ukuran efek tetap berada dalam batas interval kepercayaan, menunjukkan bahwa tidak ada studi tunggal yang secara berlebihan akan mempengaruhi hasil keseluruhan. Kemudian yang terakhir di sini ada publication bias atau bias publikasi. Jadi bias publikasi ini diperiksa menggunakan berbagai tes statistik yang menunjukkan sedikit asimetri dalam distribusi studi yang mengindikasikan potensi bias. Jadi metode trim and fill menunjukkan bahwa dengan menambahkan studi-studi hipotesis yang hilang, ukuran efek dapat disesuaikan yang mengonfirmasi bahwa meskipun efeknya tetap signifikan, bias publikasi ini mungkin akan mempengaruhi kekuatan yang dirasakan dari chatbot AI terhadap hasil belajar. Karena popularitas chatbot AI yang meluas, banyak penelitian yang mencurahkan atas dampak penggunaan chatbot AI pada hasil pembelajaran. Penelitian ini melalui meta-analisis mensintesiskan hasil yang tidak konsisten dan mengeksplorasi dampak chatbot AI pada hasil pembelajaran siswa. Siswa yang dibantu oleh chatbot AI dapat mencapai kinerja pembelajaran yang lebih baik. Temuan ini semakin mendukung gagasan bahwa chatbot AI dapat meningkatkan kinerja pembelajaran. Chatbot AI dapat menghasilkan motivasi belajar yang jauh lebih tinggi di antara siswa. Ada beberapa kemungkinan alasan untuk hasil ini. Yang pertama, banyak chatbot AI yang diimplementasikan di berbagai perangkat digital seperti telepon dan laptop yang memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja. Kedua, dengan memberikan umpan balik terperinci dalam proses pembelajaran, chatbot AI efektif dalam menurunkan beban kognitif asing siswa. Yang ketiga, chatbot AI dapat membantu siswa mengatasi masalah belajar dengan segera, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan efikasi diri mereka dalam belajar. Yang keempat, chatbot AI menawarkan lebih banyak kesempatan pelatihan sehingga siswa mengembangkan kemanjuran diri dalam belajar praktik berkelanjutan. Yang kelima, chatbot AI dapat sangat menginspirasi dan mempertahankan minat belajar siswa. Yang keenam, chatbot AI dapat memungkinkan siswa memilih gaya belajar yang disukai. Yang ketujuh, belajar dan interaksi dengan chatbot AI itu mudah dan menyenangkan bagi siswa. Oleh karena itu, masuk akal bahwa chatbot AI dapat menginspirasi dan mempertahankan minat belajar siswa sehingga berpengaruh pada peningkatan motivasi pada diri siswa. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan. Pada bab kesimpulan ini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama yaitu temuan utama, yang kedua adalah kontribusi utama, lalu yang terakhir yaitu limitations atau keterbatasan. Yang pertama kita bahas di sini adalah temuan utama. Pada dasarnya, analisis meta ini bertujuan untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai studi empiris untuk mengidentifikasi apa efek dari chatbot AI pada hasil pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya chatbot AI ini memberikan efek yang besar terhadap hasil belajar siswa dalam hal kinerja, motivasi, minat, efikasi diri, nilai pembelajaran yang dirasakan, dan juga kecemasan. Selain itu, analisis meta ini juga menemukan bahwasannya tingkat pendidikan dan juga durasi intervensi itu dapat memoderasi efek chatbot AI pada hasil pembelajaran. Di mana hasil penelitian menunjukkan bahwasannya siswa di perguruan tinggi lebih banyak mendapatkan manfaat dari chatbot AI daripada siswa sekolah dasar maupun menengah, di mana mereka tidak akan memperoleh hasil belajar yang lebih baik daripada mereka tidak menggunakan chatbot AI. Sedangkan mengenai durasi intervensi yang singkat itu ditemukan lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan intervensi yang lama. Selanjutnya yaitu kontribusi utama.
Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi penting bagi penelitian tentang Chatbot AI dengan menunjukkan bahwasannya Chatbot AI ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja pembelajaran, motivasi, minat, efikasi diri, kecemasan, dan juga nilai pembelajaran yang dirasakan oleh siswa. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tingkat pendidikan dan durasi yang dapat memoderasi efek Chatbot AI pada hasil pembelajaran. Sehingga pada akhirnya penelitian ini akan menyajikan langkah lebih lanjut untuk mengembangkan Chatbot AI serta mengusulkan berbagai rekomendasi untuk pekerjaan di masa depan yang dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan Chatbot AI dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada limitations atau keterbatasan. Analisis meta ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama di sini seperti penelitian ini harus mengecualikan beberapa studi empiris karena mereka tidak akan memberikan data statistik yang cukup untuk perhitungan ukuran efek. Misalnya seperti rata-rata, standar deviasi dari kelompok kontrol dan juga eksperimen. Yang mana hal ini berpotensi untuk mengubah hasil analisis meta. Lalu yang kedua yaitu ada beberapa bias publikasi dalam analisis meta ini karena penelitian dengan hasil negatif lebih cenderung ditolak daripada yang positif. Kemudian yang ketiga, penelitian ini tidak menyertakan beberapa publikasi terkait karena database yang tidak dapat diakses. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, karena keterbatasan data statistik yang disediakan oleh publikasi yang disertakan ini, maka penelitian ini tidak dapat mengeksplorasi efek dari moderator lain seperti konteks penggunaan chatbot, lokasi pembelajaran, jenis kelamin, budaya, jenis chatbot AI, dan juga aktivitas pembelajaran. Sehingga dengan adanya keterbatasan ini, temuan mengenai efek chatbot AI ini perlu ditafsirkan dengan sangat hati-hati. Suggestions atau saran. Pertama yang di sini yaitu saran untuk perancang chatbot AI. Yang pertama, ada beberapa saran untuk para perancang chatbot AI karena pada dasarnya penelitian ini itu menunjukkan efek chatbot AI pada keterlibatan belajar, maka desainer chatbot AI ini dapat mendorong interaksi chatbot siswa dan keterlibatan belajar dengan melengkapi chatbot AI dengan avatar seperti manusia. Mengingat peran penting chatbot AI ini yaitu meredakan kecemasan belajar, maka perancang chatbot AI itu dapat melengkapi chatbot AI dengan kecerdasan emosional sehingga mereka dapat mengenali kondisi emosional dari siswa serta mengekspresikan empati dan juga memberikan bimbingan yang efektif. Hal ini memungkinkan akan lebih berguna bagi siswa untuk mengurangi kecemasan belajar. Nah, di samping itu, temuan di atas juga akan mendorong para perancang chatbot AI ataupun para desainer chatbot AI untuk menambahkan elemen gamifikasi ke chatbot AI sehingga bisa lebih efektif untuk meningkatkan kinerja, minat, dan juga motivasi belajar siswa. Kemudian ada saran untuk penelitian di masa depan. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi jenis pelajar yang paling diuntungkan dari pembelajaran yang didukung oleh chatbot AI. Selain itu, akan menarik untuk membandingkan jenis chatbot AI mana yang paling cocok digunakan dalam dunia pendidikan. Penting juga untuk dicatat bahwasanya hasil belajar siswa itu mungkin dipengaruhi oleh konteks penggunaan chatbot AI, sehingga penelitian lebih lanjut itu diperlukan untuk lebih memahami peran moderasi dari konteks penggunaan chatbot AI.